Baik. Malam. Malam. Terima kasih akhirnya Anda sudah sampai. Kebetulan ini bisa berbicara dalam tataran yang sama, ada Bung Egy di sini. Tadi bertanya atau mengomentari soal legal standing, mengomentari soal waktu yang sudah kedaluarsa, tentang mengapa tidak Pak Jokowi sendiri yang melaporkan itu. Anda bisa berkomentar tentang posisi hukum dari kasus ini. Ya, kalau bicara tentang pencemaran nama baik, memang ada batas daluarsanya atau waktu. Tapi kalau bicara tentang ujaran kebencian itu menurut saya nggak ada, minimal masih 12 tahun penjara, 12 tahun masa waktu Untuk Anda daluarsanya. ada pijakannya ya, ada pijakan hukumnya ya. Iya, kemudian kita nggak usah berdebat lagi persoalan ulama dengan hukum, tapi ini kan perorangan gitu. Artinya individu Habib Seorang individu. Bahar. Ya, jadi kalau saudara Noel, Bang Noel membuat laporan dan diterima polisi, itu kan polisi sudah tahu dan yakin bahwa ada beberapa undang-undang, diantaranya KUHP, undang-undang anti diskriminasi, kemudian undang-undang informasi transaksi elektronik gitu. Nah, jadi kalau saya ngelihat harusnya Habib Bahar ini ditahan aja pada hari pertama itu, Mengapa menurut Anda ditangkap. begitu? Mengapa? Ya karena di sini masih ada keraguan daripada pihak kepolisian. Jadi unsur politis yang dipertimbangkan polisi seolah-olah kalau nangkap Habib Bahar ini nangkap ulama gitu, ada kriminalisasi terhadap ulama. Polisi Nah, berhati-hati. iya. Jadi kita ini contoh yang saya alami, menghina Ahmad Dhani aja kita hampir masuk penjara, apalagi menghina presiden gitu. Jadi yang saya alami ini loh gitu. Jadi saya ini kan juga alumni 212 sebenarnya. Cuman kemarin saya nggak hadir di alumni 212 karena memang diarahkan ke politis hanya mendukung calon presiden, seolah-olah kalau saya hadir di 212 nanti saya seolah mendukung Pak Prabowo seperti itu. Padahal Dan berteman dengan Bang Egy gitu maksudnya. Ya, sama Bang Egy senior. Nah, jadi kalau kalian tanya ke pengacara yang dukung Pak Jokowi, itu pasti kalau putus. Ya, Bung Farhad. Kalau kalian bertanya kepada, sorry agak putus teleponnya ke saya, Silakan, tapi saya terus. lanjutkan Ya. terus. Kalau bisa Bisa telepon mendengar. kembali. Kalau bertanya kepada pengacara yang mendukung Pak Jokowi. Prabowo pasti mengatakan bahwa daluarsa tidak ada legal standingnya gitu. Dan itu menurut Anda Tapi kalau salah ya? ditanya kepada pengacara yang mendukung Pak Jokowi, ya kalau di sini saya mengatakan bukan soal mendukung Pak Jokowi. Kalau mencari pengacara yang profesional dan pernah mengalami seperti saya ini, ya memang Sebentar, saya garis bawahi. Saat Yang ini- profesional gitu ya. Habib ini sudah sangat keterlaluan gitu. Di samping ujaran-ujaran kebenciannya terhadap kasus Ahok saat itu terhadap presiden, ada juga ceramah-ceramah yang memang lagi dikaji bahwa dia memang melakukan satu Oke. tidak pantas sebagai seorang ustadz kan, ustadz atau Bung ulama Farhad, satu. yang harusnya Anda menggunakan kalau bicara perasaan tentang dalam Islam menilai itu seorang Habib. harus bijaksana, Bung ya, Farhad. harus pengasih, Bung Farhad. kemudian dengan kata-kata yang bagus lah. Masih putus, baik. Ya, Apalagi yang Silakan komentar. Karena ini penting Ya. karena menyangkut ke saya ya. Dalam perspektif hukum itu ada ilmu tentang perundang-undangan sifatnya skriptualis. Artinya apa yang ditulis. Exactly. Nah, pasal 74 ayat 1 KUHP yang saya baca itu exactly mengajarkan kepada si pelapor atau yang mengadu ada batasan waktu 6 bulan kalau dia di Indonesia. Kalau dia di luar Indonesia bisa ada toleransi 9 bulan. Itu exactly. Nah, sementara Adinda Farhad berpendapat kalau untuk Ujaran kaitannya kebencian. ujarannya nggak ada batasan waktu. Mana hukumnya? Tadi saya tanyakan itu. Nggak ada. Pasal berapa ya dia? Mungkin kan putus. Mati itu kan Baik. analisa. Nah, satu itu ya. Jadi kalau nggak ada ilmunya jangan ngomong mestinya. Bung Farhad nanti Ya, sampaikan kemudian yang tentang kedua, pijakan hukumnya. dalam perspektif tadi legal standing, ukurannya kok diterima polisi. Kita kan tahu ada nilai subjektif tadi. Jadi ini subjektif polisi menerima bertentangan dengan objektivitas yang tadi saya ini. Saya mohon kepada Karena produser di sisi untuk lain, menghubungi polisi. Ya. Untuk menghubungi polisi untuk Iya. bisa kita ajak ngobrol. Sudah Oh ya, mungkin harus dengan begitu. telepon ya. Baik. Jangan polisi ini Silakan. diskriminatif, nggak boleh. Dia itu
Tribrata, satu melayani, melindungi, dan mengayomi rakyat. Tapi soal Ahmad Dhani juga mau ditahan Farhad Abbas. Itu karena konteks tadi subjektivitas yang diduluin ketimbang objektivitas.